Namaku Igusti Arasadu Wijaya Setiawan, biasa dipanggil Sadu. Umurku sekarang masih 19 tahun di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi di kampus Undiknas, Banjar. Saya Kevin Yobelino Budiono dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pengalamannya asik sih, dalam artian kita nggak harus berangkat siap-siap mandi lagi untuk ke kampus untuk dengerin dosen ngasih materi. Kita tinggal bangun, cuci muka, udah kita tinggal klik link yang dikasih sama dosen. Asik sih. Pengalamannya sih gimana ya? Kalau bisa dibilang pengalaman baru atau ada excited lah dikit. Tapi sepanjang ini udah sekitar masuk minggu ketiga, kuliah online itu kurang efektif sih. Kalau dari istilahnya pengalamanku, karena dari jam kuliah itu pertama nggak terstruktur, terus kadang ada juga kadang nggak, kayak gitu. Kalau baiknya mungkin itu tadi ya, jadi kita nggak harus prepare kayak pakai baju yang bagus lah, pakai celana yang bagus untuk berangkat lagi ke kampus. Jadi bagusnya itu kita tinggal diam di rumah aja. Tapi kalau buruknya sih nggak dapat ketemu temen, nggak dapat interaksi langsung sama manusia. Itu agak aneh sih ya waktu awal-awal kuliah. Kalau baiknya ya itu sih, ada istilahnya pengalaman baru lah di tengah kondisi yang sekarang ini. Kita dapat istilahnya suasana baru untuk belajar di perkuliahan. Tapi kalau buruknya menurutku lebih banyak, karena dengan situasi yang seperti sekarang kan kita pakai ini ya istilahnya memanfaatkan aplikasi atau seperti web yang langsung tatap muka secara online itu. Kendalanya sih di mungkin jaringan internet, jadi banyak lah istilahnya teman-teman juga yang di kampung atau gimana aksesnya itu nggak stabil. Terus kalau dari jam itu seperti yang tak kasih tahu tadi kan, kebanyakan dosen dan nggak semua dosen itu dia punya jadwal yang terstruktur. Jadi kadang misalnya aku kuliah seharusnya jam 8 pagi mulai, itu dosennya bisa tiba-tiba kasih tahu nanti jam 10 ya kita kuliah, padahal jam kuliahnya aslinya jam 8 atau jam berapa. Bisa jadi dari pagi kuliahnya jadinya malam, tiba-tiba malamnya nggak jadi gitu. Kita terlanjur nunggu kan. Sebenarnya ya itu sih, jadi kayak gimana ya, emang kalau namanya kuliah kan istilahnya dosen itu sama sih kayak SMA, guru itu perantara. Istilahnya kita kalau mau belajar kita harus punya effort sendiri lah untuk belajar. Tapi kan nggak bisa bilang gitu juga, kita butuh lah istilahnya jam-jam kuliah ini untuk istilahnya kita diskusi lah, atau istilahnya harus ada transfer ilmu dari yang lebih. Selain ketemu teman, nongkrong di kantin, habis itu ngobrol sama dosen, dan cari parkir di kampus, nongkrong di kampus adalah salah satu hal yang sangat dikangenin. Kalau nongkrong di kantin tuh jadi kayak misalnya kita sudah selesai kelas kayak gitu kan. Biasa kalau aku selesai kelas sekitar jam 2. Jadi setelah jam 2 tuh aku biasa nongkrong di kantin atau di depan kelas biasanya, kayak ngobrolin tentang lagi ada masalah apa, kayak cerita-cerita satu sama lain. Habis itu kita lucu-lucuan, kayak ada aja hal yang diobrolin hari itu, jadi yang bikin kita inget tentang hari itu tuh berharga. Kalau ngomong sama dosen sih biasanya tentang nanya nilai ya, biasa kayak gimana Miss nilai saya, kayak ada yang kurang atau enggak. Habis itu biasalah kayak kita basa-basi sama dosen kalau lagi ketemu kayak gitu sih. Kalau masalah parkir tuh seru nyari parkir, jadi kayak kejar-kejaran sama satpam. Kayak misalnya kalau di Undiknas itu kan ada parkiran yang khusus untuk mobil. Nah, itu tuh tapi parkirannya tuh adem. Jadi kayak itu satu-satunya parkiran yang adem di Undiknas kecuali basement ya. Nah, di basement tuh kotor.
Makanya aku suka parkir di parkiran mobil. Kalau parkir di parkiran mobil itu pagi-pagi, dikejar sama satpam, disuruh pindahin. Yang dikangenin itu ya kalau aku pribadi perjalanan. Jadi karena aku sendiri di bukit kan kuliahnya, jadi kalau dibilang males dari Denpasar ke Bukit. Cuma apa ya istilahnya, enjoy-nya di jalan itu kangen. Terus kangen juga diskusi sih, lebih ke diskusi. Karena di online kita mungkin bisa diskusi, cuma ribet. Jadi kalau kita langsung kan kuliah tatap muka langsung, kita kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya istilahnya diskusinya lebih apa ya? Karena verbal lebih cepet lah kita dialektika diskusinya kayak gitu. Itu sih yang dikangenin. Kalau menurutku ya perspektifku, menurutku sepengalamanku yang aku lihat gimana teman-temanku menjalani kuliah online, menurutku itu bakal jadi suatu hal yang mungkin nggak efektif banget, nggak bakal sesuai ekspektasi berjalan, nggak mungkin berjalan sesuai ekspektasi 100%. Karena yang namanya masalah sinyal itu kita nggak bisa, kita mau beli kuota 100 giga pun ya kalau sinyalnya jelek ya kita nggak bisa ngomong apa. Tapi untuk ngebantu yang kekurangan kuota, sinyalnya masih bagus, itu cukup membantu dan aku bisa bilang cukup efektif sih. Even aku pakai wifi di rumah, tapi akhir-akhir ini wifi ku lagi kayak bermasalah gitu, kayak mungkin karena trafficnya lagi tinggi ya. Jadi sering tiba-tiba speednya down kayak gitu. Jadi menurutku cukup berguna dan efektif. Kalau kuota gratis itu emang denger, dan di universitasku juga sedang apa ya, lagi diproses lah istilahnya. Tapi untuk keefektifan lagi aku bilang itu nggak efektif. Karena apa? Nggak semua provider di sana bekerja sama dengan universitas untuk menyediakan kuota gratis. Dan ini aku agak panjang dikit ya. Jadi istilahnya latar belakangnya ini ada kuota gratis sebenarnya dari tuntutan mahasiswa sendiri. Jadi kalau di kampusku itu aku nggak masuk ke dalamnya, tapi aku lihat kalau ada komunitas semacam menghimpun aspirasi dari mahasiswa, dan itu isi tuntutannya sebenarnya bukan kuota gratis, tetapi pemotongan UKT kalau nggak salah ya, pemotongan UKT. Ada sih kuota gratisnya, cuma di sana kalau nggak salah itu tuntutannya 150.000 per anak. Jadi bukan berupa subsidi kuota, jadi lebih ke pembiayaan untuk kuota. Jadi kita tetap beli sendiri, cuma dari universitas yang sediakan dananya seperti itu. Jadi awalnya kan karena pandemi ini, tau lah ya, jadi kuliah itu nggak jalan, tapi UKT kita tetap harus bayar. Nah ini yang jadi apa ya istilahnya, sebagian mahasiswa ini jadi kok gini sih universitasku, padahal di universitas negeri lain itu sempat ada sih, aku baca-baca juga kalau mereka itu ada yang istilahnya membebaskan UKT istilahnya untuk pembayaran semester depannya, untuk itu khusus sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang ngerjain tugas akhir, tapi kan istilahnya dalam tanda kutip lumayan lah. Nah dari sana baru ternyata realisasinya dari universitas kasih subsidi kuota, tapi yang dirasain sekarang istilahnya nggak merata karena provider mahasiswa kan beda-beda, tapi mereka belum apa ya, belum istilahnya belum mumpuni lah untuk menjangkau semua provider. Dan sampai sekarang pun provider yang sudah mau bekerja sama, kuotanya juga beberapa ada yang masuk, beberapa ada yang nggak masuk kayak gitu. Peluk satu teman-teman, sekangen itu sama teman-teman, sumpah. Nggak ada yang diajak interaksi, nggak ada yang diajak ketawa, nggak ada yang diajak bercanda, nggak ada yang diajak sharing. Apalagi sama ada temanku namanya Bril, kalau udah masalah cewek biasa cerita ke dia. Setelah peluk teman-teman pasti nongkrong. Biasanya pintu rumah yang nutup itu aku, malam-malam jam 12, jam setengah 12. Sekarang jam 7 udah ditutup. Hal apa yang akan ini berhubungan sama kuliah atau enggak nih?
Bebas ya. Berarti kalau itu sih karena kita anak muda ya. Jadi yang pertama itu nongkrong lah ya. Nongkrong itu bukan dalam artian apa istilahnya. Kita butuh sosialisasi, mau nggak mau ya. Hiburan juga, refreshing. Di sana kita juga istilahnya bertukar ilmu, bertukar pengalaman. Jadi itu sih yang paling pertama kali dilakukan. Terus kalau yang lain-lain ya mungkin pengen kuliah. Buat teman-teman yang lagi kuliah online, diseriusin kuliahnya. Bukan berarti kuliah online itu kalian nggak ngedengerin dosennya. Jadi anggap aja kayak kelas biasa, tapi tetap tapi cuma beda itu kalian nggak ke kampus aja. Dan kuliah online ini ngebuat kita harus sedikit lebih mandiri untuk nyari materi-materi yang sudah jelasin sama dosen. Karena kan kita nggak bisa kayak langsung nanya sama dosennya gitu, kayak ya emang aneh sih. Makanya kita harus lebih aktif untuk nyari materi sendiri biar lebih ngerti. Kalau yang lagi kuliah ya pesennya sih kalau dari aku perbanyak aja istilahnya apa ya, cari ilmu secara mandiri. Istilahnya kalau perkuliahan online itu bisa dibilang itu cuma formalitas. Karena apa? Dari segi waktu sudah nggak efektif, prosesnya juga beberapa nggak efektif. Jadi istilahnya di sana ya mungkin untuk absensi lah, untuk melengkapi absensi. Tapi selama itu bisa dimaksimalkan, it's okay, diikutin aja. Karena istilahnya wabah ini kan bukan kita yang minta. Istilahnya ya selama bisa jalan diusahakan. Karena apa? Mau nggak mau emang enak sih libur ya, cuma sadarnya kan kita juga perlu namanya ilmu. Walaupun dengan kondisi yang saat ini kita nggak bisa maksimal, tapi kalau bisa kita maksimalkan, kenapa enggak kayak gitu. Jadi lebih ke diri sendiri aja sih kesadarannya.